Oke, kita ngobrol ya dengan dua analis kita pagi hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya pertandingan yang berlangsung tadi malam dan sebesar apa peluang Indonesia untuk maju ke babak berikutnya. Sudah ada Bung Tommy Welly dan juga Mas Budi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Udah cek komen? Udah cek komen di IG? Tadi malam nontonnya di mana nih? Seru banget gak tuh? Bung Toel ya. Bung Toel gimana? Bung Toel dulu ya, soal permainan gitu. Anda punya beberapa highlight ya sebelum pertandingan dimulai. Dan kemudian kita lihat pertandingan yang berjalan tadi malam dengan penampilan timnas yang hasilnya memuaskan kan sebenarnya. Dengan angka 3-0 bermain di kandang Vietnam. Gimana? Oke, yang pertama salut sama apresiasi untuk dua kemenangan back to back. 21 Maret di GBK dan semalam di Hanoi. Jadi yang pertama salut dan apresiasi. Tapi apakah itu dalam konteks saya sebagai pengawat bola kaget? Enggak, saya enggak kaget. Karena waktu STY sebelum 21 Maret agak ragu-ragu tidak jamin 100% bisa menang, saya malah dorong harus back to back. Oke. Lewat ucapan-ucapan maupun tulisan saya gitu. Harus back to back. Kenapa? Satu, pertimbangannya ini event yang paling tinggi dalam kasta sepak bola. Piala Dunia kualifikasi termasuk turunannya kualifikasi Piala Dunia event paling ultimate di sepak bola. Jadi kita harus yang paling ngotot, paling ambisius lah di event ini. Ya optimis lah ya. Yang kedua kan kalau menang back to back maka peluang kita untuk lolos ke babak 3 kan menjadi terbuka. Dan sekarang menjadi terbuka. Makanya salut dan apresiasi. Tapi apakah... Nah, baru mau bilang, tapi kayak ada tapi-tapi, ada gitu ya? evaluasinya ya. Enggak, saya mau buka logika sepak bolanya. Apakah sebagai pengamat sepak bola saya kaget? Enggak. Karena ada dua hal yang membuat saya tidak kaget. Atau tiga hal lah. Satu, misalnya saya mengutip falsafahnya Katalan lah misalnya. Ojo gumunan, ojo kagetan gitu loh. Katalan banget. Jadi Oke, ya. nggak perlu itu. Yang kedua adalah bahwa ada vice versa lah. Kenapa kemenangan itu? Alasannya misalnya. Satu, Vietnam sekarang nggak sesolid, nggak sekuat Vietnam era Park Hang-seo. Determinasinya kurang. Kalau orang bola ngerti determinasi agresivitas Vietnam nggak sehebat kemarin. Itu salah satu aspek. Kedua, faktor lainnya adalah bahwa tim kita udah berubah. Ketika tim kita tidak seperti ini, STY nggak pernah menang kan dari Park Hang-seo. Tapi ketika dengan tambahan naturalisasi seperti ini, terutama kalau semalam, yang memberikan pembedaan adalah dua pemain naturalisasi terakhir yang disumpah malam hari, tengah malam itu. Tom Hai dan Ragnar Oratmangu. Oke. Jadi, jadi ini menimbulkan sebuah logika pertanyaan. Apakah menurut saya sih, kejayaan semalam atau dua kali back to back, nggak boleh diraup oleh seorang STY. Karena banyak pihak terlibat di sini. Oke, sebelum kita dengarkan dari Mas Budi ya, itu dari Udah pasti Bung sensitif Toel itu ya. Oke. Tadi mau nanya gitu. Lihat senyumnya Bayu soalnya. Enggak, saya tuh mau nanya mewakili apa yang dikatakan oleh netizen gitu. Bang, kok kayaknya Indonesia menang di matanya Bang Toel tuh salah mulu gitu. Ada celah untuk... Loh, enggak gampang memuji-muji, tapi saya ingin sepak bola kita naik level. Kebetulan kan kita punya pengalaman, maksudnya pengetahuan, experience di sepak bola. Iya. Kita senang sepak bolanya naik level gitu loh. Tapi hal-hal yang secara logika harus diluruskan, saya mau luruskan. Oke. Itu karena itulah fungsinya. Logika sepak bola lah. Iya, oke. Artinya mungkin menurut Bung Toel 20 tahun lama banget ya baru bisa ngalahin Vietnam juga gitu ya? Betul. Tapi sebelum-sebelumnya tanpa pemain naturalisasi kan nggak bisa. Ya. Tahun 2022 misalnya, kita kalah 0-2. Dengan materi yang berbeda. Jadi faktornya itu kan. Kenapa bisa menang? Satu, Vietnamnya nggak sama seperti Park Hang-seo. Kedua, materi pemain kita beda. Makanya saya dorong back to back harus menang. Gak ada cerita gagal gitu. Karena potensinya memang lebih besar kan saat ini. Yes, materi kita. Oke, Mas Budi. Sebelum Mas Budi menjawab ya, kami mau disuruh break dulu sama produsernya. Mau nayangin sebenarnya nanti ya. Pernyataan statement dari Mas Budi itu ya? Ya, Mas Budi kemarin menyampaikan bahwa prediksinya 3-0 betul ya. Dan akhirnya terbukti. Oke, tapi sesaat lagi. Senyum-senyum gitu dong, yuk. Gak ada isu. Berapa nanti malam Mas Budi? Kalau masalah hasil, ekspektasi saya sih harusnya 2-0 atau 3-0. 2-0 atau 3-0? Kenapa? Wow. Karena nih kemarin STY ngomong dalam pre-match conference. Yeah. Dia bilang seperti ini, 1 tahun yang lalu
tim Indonesia lebih muda dan tidak berpengalaman. Kalau Saya sekarang, garis bawain dulu, 1 tahun yang lalu belum ada 8 pemain naturalisasi. Wah, Oke. itu. kalau Yang sekarang, kedua, selanjutnya dia ngomong begini, ini waktunya merubah sejarah, walaupun statistik kita 20 tahun tidak pernah menang. Yang saya catat begini, yang saya garis bawahi, dia nggak bilang mau menang. Dia cuma bilang akan merubah sejarah. Artinya targetnya sebetulnya adalah tidak kalah. yang penting menang. Yang penting Oke. menang. 1-0 aja udah menang. Nah, iya, mau setengah sebenarnya kalau menang. Menang aja. Kita doakan. Iya, luar biasa loh Mas Budi, tebakannya tuh bener banget prediksinya. Nah, kira-kira sebenarnya pada saat ngomong 2-0 atau 3-0, apa sih yang membuat Mas Budi tuh yakin gitu Indonesia bisa setelah 20 tahun tidak bisa mengalahkan Vietnam? Ya, pertama karena satu program naturalisasi. Dalam 1 tahun terakhir ini sudah ada 8 pemain naturalisasi dan pada saat leg kedua kemarin melawan Vietnam di Hanoi ada 2 pemain penentu yang menurut saya itu akan menjadi pembeda, yaitu Ragnar dan juga Tom Haye. Kita kan lihat profilnya mereka seperti apa. Tom Haye ini langganan timnas Belanda dari mulai U14 sampai dengan U21 sampai akhirnya dia memilih kewarganegaraan Indonesia. Yeah. Tom Haye ini juga sebagai pemain timnas Belanda pada saat Belanda juara Piala Eropa tahun 2012 di Slovenia. Lalu Ragnar Oratmangun dia pernah mengalahkan Ajax pada saat Ajax dipimpin oleh Ten Hag dan diisi oleh 3 pemain MU, Onana, Anthony, sama satu lagi saya lupa. Tapi dengan 2 profil pemain itu aja kita sudah melihat siapapun pelatihnya nggak perlu diajarin lagi nih mereka pemain. Terbukti pada saat kemarin pertandingan, set piece-nya mereka, pergerakan bolanya mereka, bagaimana mereka bermain dengan bola tanpa bola, itu siapapun pelatihnya itu akan merasa beruntung dan sangat terbantu sekali dengan adanya 2 pemain itu. Terbukti Tom Haye melakukan set piece, tendangan penjuru langsung dicetak gol melalui sundulan sama Mas Jayadi. Yang kedua, Ragnar bisa ngelihat celah. Dia masuk menerobos jantung pertahanan Vietnam langsung tendang. Yang sebelumnya Vietnam nggak pernah menduga kalau Indonesia akan bermain seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya gaya permainan Indonesia yang sekarang dengan yang dulu ya berbeda. Ini rasanya memang betul-betul Eropa. Ya berarti kan target naturalisasinya bener dong. Ya betul. Nah, kemarin saya juga ngomong apa yang dipertaruhkan dari pertandingan kemarin. Yang dipertaruhkan adalah satu, kalau sampai nggak menang lawan Vietnam kemarin ya berarti program naturalisasinya patut Gagal. dipertanyakan. Yang kedua, ya faktor pelatihnya. Nah sekarang ketika Indonesia menang, ini kan semua euforianya adalah STY. Dan tadi disampaikan sama Bung Toel, ini banyak yang terlibat dalam proses naturalisasi ini. Yaitu PSSI, scouting, Erick Thohir mencari pemain, lalu diproses di teman-teman DPR. Ya. Kalau DPR memperlambat apa bisa dalam setahun 8 pemain naturalisasi? Kan enggak. Lalu dari Kemenkumham untuk melakukan sumpah WNI. Dengan 3 pemain yang dilakukan sumpah WNI di tengah malam itu kan menunjukkan ada semua kolaborasi di semua elemen PSSI. Yang sebelumnya PSSI ini hubungan dengan pemerintah agak jauh. Jadi ketika dibilang bahwa ini klaim oleh 1 orang, ya nggak bisa juga seperti itu. Emang siapa yang bilang klaim 1 orang? Kan nggak ada kan, kayaknya semua. Nggak ada, tapi kan euforianya kan begitu. Bahwa ini semua karena pelatihnya, karena STY-nya. Ya mohon maaf, STY bisa bagus karena ini, satu, karena memang dia dibantu oleh pemain naturalisasi. Kedua, dia sudah tidak fokus lagi main iklan. Oke, Mas Budi. Oke, yang itu nanti ya. Makin saya mau nanya soal permainan aja dulu Iya. ya. Kalau Mas Budi ke Bung Toel lagi lah gitu. Dua gol kita dari bola mati ya awalnya begitu. Kemudian kita lihat pergerakannya Oratmangun juga luar biasa tuh kemarin ketika mencetak gol gitu. Nah dari 2 bola mati, terutama ketika gol pertama kita di GBK ya dari lemparan ke dalamnya Arhan, menandakan apa sih dengan bola mati itu? Apakah memang itu menjadi sebuah keunggulannya Indonesia gitu untuk menciptakan gol? Kalau gol bola mati di GBK, ini bola mati set pieces itu bagian dari permainan. Jadi itu pun oleh tim itu harus dimatangkan. Cuma kalau gol bola mati lemparan ke dalam itu ada faktor lain lah. Jadi kan lemparan, scrimmage, ada kesalahan pemain belakang Vietnam nomor 3, kontrolnya, clearance-nya salah, Egy di posisi yang tepat. Jadi ada faktor luck di situ dan itu juga diakui oleh Sinteyong kan. Dari sisi open play nggak ada.
di GBK. Tapi di pertandingan kedua set pieces, tapi set piecesnya lebih hidup lah. 2 kali sepak pojok Tom Hai. Gol pertama dan gol ketiga kan awalnya sepak pojok. Yeah. Tapi gol kedua open play, lebih kepada individual Ragnar Oratmangu. Jadi dia bisa melewati beberapa pemain. Nah, 2 pemain ini adalah dua pemain yang langsung jadi pembeda. Yang menurut saya Vietnam agak kaget di awal pertandingan dengan kehadiran 2 pemain ini. Kalau lihat di babak pertama gol banyak di sisi kanan pertahanan Vietnam. Dan Ragnar mengeksploitasi wilayah itu. Dia punya individual 1 lawan 1 bagus, melewati lawan bagus, dan dia bisa eksekusi gol bagus. Yang gol kedua itu. Jadi apa yang membedakan? Makanya saya bilang komposisi pemainnya udah berubah. Maka timnas Indonesia bisa menang. Lalu logika kita sepak bola bicara bahwa apakah ini hanya mutlak kecerdasan taktikal oleh STY ataukah program naturalisasi itu? Itu yang tadi bicara soal klaim. Bayu tanya tadi, apakah ada yang klaim? Memang nggak seperti itu. Tapi usai pertandingan konferensi pers, kan nggak ada apresiasi terhadap keterlibatan pihak lain. Dari mulut STY nggak ada. Loh, kenapa Bung Toel ngomong itu? Saya pecinta bola. Saya mengagumi Pep Guardiola. Waktu El Clasico pernah menang 5-0, 2000 berapa tuh? 2010 kalau nggak salah. Lawan Madrid dipegang Mourinho. Pique gini-gini kasih gestur 5-0. Guardiola di pers bilang apa? Yang pertama, dia nggak klaim kejayaan kemenangan itu untuk dirinya, glorifikasi itu. Dia bilang, terima kasih buat Johan Cruyff, terima kasih buat Karl Stexak yang membuat perjalanan Barcelona bisa seperti ini. Itu loh apa? Filosofi, itu loh nilai-nilai luhur sepak bola itu loh. Sekarang saya tanya, program naturalisasi apakah pure STY? Enggak, kan ada support politik di situ. Support pemerintah yang begitu luar biasa, termasuk para politikus kita di DPR yang ketok palu tadi. Seperti Budi bilang tadi, itu loh. Oke, Bung Toel, tapi begini kan ketika memang pemain-pemain itu melakukan aksinya gitu ya. Nah, tapi kan paling tidak kan juga dikepalai dengan pelatih itu. Artinya kan sebenarnya Taeyong itu juga punya peran penting juga kan dalam ya porsi-porsi gimana pertandingan. Ya, dalam porsi masing-masing gitu kan punya perannya masing-masing juga. Betul, pasti ada taktikalnya. Kita nggak menafikan itu. Tetapi coba kita pakai logika sepak bola bertanya, apakah pelatih lain juga nggak mampu dengan materi seperti ini? Kan itu juga pertanyaan terbuka dalam logika sepak bola, gitu loh. Karena ada banyak yang salah, ada menurut saya sih ada apa ya? Ada pemikiran-pemikiran yang salah cuci otak seperti gini. Seperti saya langsung ditodong semalam nobar. STY dong kalau begitu katanya. Ini bukan soal STY atau Bung Toel, bukan. Ini nggak penting soal saya gitu loh. Yang penting soal sepak bola kitanya. Kalau timnas kita maju, saya juga ingin development kita maju. Apakah naturalisasi ini adalah satu-satunya senjata kita? STY jelas di sini mengandalkan naturalisasi. Kunci kemenangan STY naturalisasi, faktor itu besar. Tetapi tugas STY sebagai pelatih tim nasional, dia juga harus memaksimalkan potensi pemain kita. Jayizis bagus. Tapi kita nggak boleh lupa sebutin Rizky Ridho pun keren. Gitu loh. Tom Hai bagus. Tapi kita nggak boleh lupa bilang Marcelino keren. Gitu kan? Oke, siapa misalnya? Ragnar bagus, tapi saya mau sebut Yakob Sayuri yang besar di Liga 1 keren juga gitu loh. Jadi apakah sudah terpantau itu semua? Itu yang saya tuntut dari STY sebagai pengamat bola. Kalau orang awam enggak, oke, enggak apa-apa. Tapi saya enggak sekedar awam kan di bola gitu loh. Oke, Mas Budi, analisisnya kan udah dalam begitu ya. Kita bicara pada the next game gitu. Kalau Anda bilang sepakat dengan Bang Toel, timnya juga sekarang berbeda. Artinya dengan tim yang berbeda yang kita lihat kualitasnya tadi malam, apakah juga bisa menjawab challenge di depan? Minimal ketemu Irak nanti. PR juga tuh kan ya? Ya, dengan komposisi pemain saat ini sih saya pede kita bisa fight lawan Irak. Kalau kemarin kita kalah 5-1 di Irak, ya mungkin harusnya saat ini bisa imbang lah. Bahkan dengan dukungan supporter kita bisa menang tipis. Dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Kemarin kita Sandy Walsh nggak main, Ivar belum main. Jadi sebetulnya kita masih punya senjata untuk dipertemukan nanti sama Irak. Jadi kalau bicara tadi bahwa tim ini dibentuk dengan sebuah pengalaman, STY kemarin bilang pada saat post pre-match conference,
menyampaikan bahwa ini filosofinya sudah tahu. Pemain-pemain sudah mengerti filosofi saya. Dia butuh 4 tahun itu untuk ngajarin pemain-pemain itu belajar filosofi sepak bolanya dia. Dalam kurun 4 tahun itu banyak pemain datang, khususnya naturalisasi. Kalau pemain Liga 1-nya kan itu-itu aja. Iya. Nah, tapi artinya apa? Dengan dia bilang filosofi itu sebenarnya dia mau bilang bahwa pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya itu nggak paham filosofinya dia. Baru begitu Jay masuk, begitu Tom Haye masuk, Ragnar masuk, ngerti. Ya mereka udah pintar, nggak perlu diajarin lagi main bola. Udah tahu bagaimana caranya untuk bermain bola melawan tim-tim bagus. Jadi secara kualitas sepak bola, ini kualitas SDM-nya, kualitas pemainnya yang lebih menonjol. Ketika pemainnya bagus, pelatihnya otomatis akan dilihat bagus. Dalam 5 pertandingan Indonesia-Vietnam, STY lawan PHS, STY nggak pernah menang lawan PHS. PHS itu Park Hang-seo, ya, pelatih 3 kali Vietnam. kalah STY, 2 kali Draw. imbang. Mas Jadi Budi, nggak pernah menang. kan kalau misalnya tadi kan kekuatannya memang dari naturalisasi, tapi apa yang paling tidak yang bisa dilakukan STY ketika untuk pemain kita sendiri gitu, mengencourage mereka, PR-PR yang harus dilakukan sehingga mereka juga tidak kalah dengan naturalisasi juga gitu kan? Ya, apa yang harus dilakukan ini kan banyak pemain-pemain Liga 1 yang sudah di-invite atau dipanggil kepada tim nasional, tapi kan jam bermainnya kan kurang. Kayak Sananta berapa kali selalu datang dipanggil tim nasional, tapi baru kemarin Sananta dikasih kesempatan untuk main dengan porsi waktu yang lumayan. Akhirnya apa? Mencetak gol juga. Dia bisa menjawab kepercayaan itu. Nah, tinggal kan pemain-pemain yang lain harus diberikan kepercayaan yang sama. Apakah memang ini kompetitif atau enggak? Ya harusnya nanti melawan Filipina, STY harus berani untuk melakukan perombakan rotasi. Karena di pertandingan melawan Filipina adalah pertandingan akhir, menjadi salah satu kunci kemenangan. Tapi kalau kita bisa tahan imbang Irak, kayaknya lawan Filipina kita bisa pakai pemain lapis kedua untuk membuktikan bahwa kualitas pemain Liga kita ya nggak kalah dengan naturalisasi. Oke, nanti kita lihat lagi ya pertandingan melawan Irak dan Iya. juga Vietnam. Bung Toel, terima kasih. Mas Budi, terima kasih. Iya, Nanti terima juga kasih. pasti banyak Mas cuplikannya yang Budi. beredar habis ini. Sabar. Udah nih. Udah nih, Udah. Udah. Cukup. Udah, nanti kita lanjut di podcast ya. Kalau ada waktu kita ngobrol lagi di podcast. Bung Toel, makasih. Mas Budi, terima kasih Thank sudah you, hadir bersama Mas kami. Budi, thank you.